Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pionir semuanya. Bertemu kembali di channel Ubluk-Ubluk TV. Semangat terus. Mudah-mudahan dengan detik-detik dari PIDAI ya yang akan hadir pada 14 Maret 2023 ini akan ada kabar terbaru yang sangat luar biasa dari Finerwalk. Nah, ini semua teman-teman kita nantikan apakah akan terjadi open mainnet atau ada pengunduran jadwal ya, karena hackathon baru saja diumumkan atau mungkin belum selesai atau mungkin penambahan project dan lain sebagainya. Kita akan tetap menunggu untuk kabar yang terbaik. Kemudian teman-teman, banyak orang yang berprediksi apakah benar Finerwalk akan menjadi mata uang dunia yang nilainya sangat tinggi. Nah, inilah pembahasan kita teman-teman. Karena ketika Finerwalk yang 4 tahun ya dikelola oleh core team dan kemudian nanti hasilnya seperti koin-koin yang terdahulu ya, yang katanya begitu mainnet harganya sangat tinggi dan akhirnya tidak ya, kita kita pikirkan bisa menjadi hal yang luar biasa, ternyata begitu open mainnet harganya sangat kecil dan sangat mengecewakan. Nah, kalau Finerwalk terjadi seperti itu juga berarti Finerwalk gagal total. Nah, bagaimana supaya Finerwalk ini tetap bertahan? Nilainya harus tinggi dan penggunaannya harus berkala. Karena apa? Karena ketika tinggi dan berkala diatur oleh ya mungkin regulasi yang besar dari sistem Finerwalk sendiri, nah koin Pi akan terjaga dan kita yang memiliki banyak koin akan merasa sangat ya berbahagia karena penggunaan dan nilainya diatur dengan sangat tertib tentunya. Nah, jadi teman-teman, kita sudah melihat bahwa Cina ya butuh 10 tahun untuk membangun digital yuan CDBC. Nah, sekarang mungkin ada ICDC ya yang internasionalnya, dan kemudian di beberapa KTT di beberapa negara ya di ASEAN, KTT G20 kemarin itu juga sudah sangat setuju dengan sistem uang digital atau ya mungkin cryptocurrency yang utilitasnya sangat tinggi dan terdesentralisasi seperti itu. Tetapi masih belum teman-teman bisa berkembang dan berkembang. Jadi Cina sudah membangun dan belum juga berkembang. Tetapi ketika CDBC sebuah negara berjalan di Finerwalk blockchain ya, itu akan diakui secara global dan dapat ditukar dengan mata uang dan di berbagai negara seperti itu. Nah, jadi jelas sekali Amerika, Cina, India, blok G20 dan 20 negara berkembang terbesar di dunia semua pasti akan mendukung Finerwalk. Kemudian juga kita sudah melihat bahwa 5.300 proyek perusahaan besar dan perusahaan yang membawa barang, jasa dan teknologi atletis ya untuk membangun dan mengembangkan ekosistem Finerwalk itu kemarin sudah diumumkan oleh hackathon dan ini masih berjalan. Jadi, Pi akan memiliki nilai tukar yang stabil untuk jangka waktu tertentu dan mata uang fiat akan berlabuh di sana untuk berfungsi sebagai dasar transaksi tukar di bank komersial, dan orang-orang yang membutuhkan Pi akan melakukan perdagangan. Yang pertama yaitu bayar biaya belajar ya di luar negeri, ya mungkin kuliah lah seperti itu, dan kemudian akan ada melakukan perdagangan impor dan ekspor, pengiriman dan penerimaan konvensi ya ataupun konversi Pi ke fiat. Kemudian ada investasi lah di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, ini akan terjadi ketika memang project Pi ini benar-benar akan duduk pada sistem yang diinginkan oleh dunia. Nah, jadi jelas sekali saya sendiri ya ini tidak tahu apa-apa sebenarnya gitu ya. Setelah inflasi ekonomi dunia selanjutnya nanti Pi ya, Pi rate atau rate Pi ya atau nilai Pi itu disesuaikan dengan organisasi manajemen global Pi non-profit untuk membantu delegasi sehingga Pi semakin berharga, mungkin makin naik dan naik. Walaupun mungkin open mainnet tidak mungkin ya atau tidak mungkin di angka yang ya GCP tentunya, tetapi akan beranjak ke sana ya. Dan jelas sekali uang-uang dolar ya atau nilai dolar itu akan mengurangi peran di dalam sistem karena akan ada koin Finerwalk. Kemudian ada organisasi-organisasi besar ya, mungkin ada organisasi keuangan ya, International Monetary Fund atau WIBI ya atau The Fed dan lain sebagainya lah tentunya itu akan diganti dengan penggunaan koin Finerwalk. Nah, ini bisa jadi ya teman-teman. Nah, dan kemudian
ini organisasi ini tidak akan bermain peran dan tidak tertandingi dalam permainan uang global, dan mereka akan mempengaruhi dunia tentunya. Nah, kemudian negara-negara berlomba ya menghasilkan barang untuk melayani kebutuhan kemanusiaan untuk mengumpulkan koin Pi terbatas yang beredar di negaranya. Nah, di Indonesia juga seperti itu, di Cina seperti itu, Amerika seperti itu, dan pastinya Cina bangkit menjadi negara dan perekonomian terbesar di dunia berkat kekuatan perintis yang sangat banyak, yang kuat, dan ya mengikuti kebijakan pemerintah yang terbuka dan bijaksana. Nah, kita juga seperti itu. Kalau nanti pemerintah terbuka dan bijaksana dalam penggunaan koin Pi, dan mungkin ini Indonesia juga akan maju ke depannya. Nah, dan berimbas ya kepada pionir-pionir baru nanti seperti itu. Nah, kalau memang sudah cair, pasti orang-orang sudah nggak nanya-nanya lagi nih bisnis apa gitu. Aku ikut dong. Nah, seperti itulah ya. Jadi sebagai imbalan untuk V Network ya, kita akan memanfaatkan jaringan blockchain superior di Pi Network tersebut. Dan Web3 itu ya sebagai manajemen keuangan dan aplikasi kehidupan nyata. Perusahaan swasta dan organisasi ekonomi menyatakan pasti pajak atas pendapatan Pi juga akan dibayar ya ke dalam dompet pemerintah. Itu regulasinya juga pasti akan disusun oleh pemerintah, karena tidak mungkin akan terjadi pertukaran ya, pembelian itu tidak ada regulasinya. Jadi tidak mungkin, pasti akan ada aturan-aturan, dan kemudian ini sangat lama dan mungkin berjalan. Nah, kemudian teman-teman, ini mengharuskan pemerintah kita itu juga ya membuatlah sebuah hukum yang berkoridor lah untuk cryptocurrency Pi ini. Jadi banyak negara kapitalis menarik investasi Pi dengan sangat galak dan berbagai bentuk dengan imbalan kartu hijau dan naturalisasi jika mereka telah membuat Pi yang cukup dibutuhkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Pi ini kalau misalnya open mainnet, kemudian juga ini berjalan dengan tujuan dari core team sendiri, maka jelas sekali kalau Pi ini akan menjadi salah satu mata uang digital yang bernilai tinggi dalam waktu yang akan datang. Nah, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan bisa memanfaatkan koin Pi untuk masa akan datang. Dan kemudian untuk para pionir baru ya, orang-orang baru yang menambang pada saat ini ya, berharap juga bahwa koin Pi ini harus nilainya tinggi, karena mereka belum tentu banyak memiliki Pi. Kita sudah tahu bahwa Bitcoin dulu ya, itu orang-orang yang menambang sampai 10.000 koin, 20.000 koin, tetapi tidak menghargai. Dan ya, kejadiannya kalau sebenarnya koin-koin mereka tidak hilang, maka akan menjadi triliunan rupiah uangnya pada saat ini. Nah, kita seperti itu juga. Berbahagialah bagi Anda yang sudah mendaftar ya, menambang Pi sejak 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dan Anda memiliki koin Pi yang banyak. Mudah-mudahan ke depannya koin Pi Anda akan menjadi uang triliunan rupiah. Nah, oke teman-teman, sampai bertemu kembali dan tetap semangat tentunya.